Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saat ini saya berada di Tulungagung dan perlu kalian ketahui bahwa tempat ini merupakan makam dari bos besar pendiri rokok yang pernah merajai di Jawa Timur. Banyak hal-hal yang perlu kita eksplor di sini. Seperti apa? Ikuti terus di perjalanan kami, Bogotan Pring. Ya teman-teman, di depan kita dapati dua arca begitu ya, arca dua rapala. Dan disinilah kami mendapati sebuah tulisan begitu yang bernama Nyai Roro Kidul. Nah ini teman-teman, saya tidak bisa masuk karena ini istilahnya itu wilayah privasi sebetulnya teman-teman. Nah ini, jadi di sini kita dapatkan Nyai Roro Kidul. Nah, tempat ini terkenal dengan Pangreman ya, Pangreman Nyai Roro Kidul, yang dimana dalam tutur masyarakat sini merupakan tempat, istilahnya tempat duduknya Nyai Roro Kidul, katanya seperti itu. Sumiran, seorang pendiri rokok Reco Pentung yang pernah merajai rokok di Jawa Timur begitu ya. Sebelum wafat itu membangun tempat ini untuk sebagai wujud toleransi dari berbagai kepercayaan maupun keyakinan begitu ya, dari semua agama yang ada di Indonesia ini. Ini ada tulisan Pangreman ya, katanya merupakan tempat duduknya Nyai Roro Kidul. Nah, ada ular juga ya, patung ular di sini seperti ini. Dan tempat ini secara umum begitu ya terkenal dengan padepokan Sewu Reco. Kenapa begitu? Karena di sini terdapat banyak sekali reco-reco ya. Nah seperti ini saudaraku, ini adalah arca dua rapala yang saat ini sudah di cat emas begitu saudaraku. Nah seperti ini. Dan di sini juga ada ya, jadi banyak sekali arca maupun reco-reco dua rapala sebagai sosok penjaga pintu. Nah kita coba memperlihatkan ribuan reco di sini, ribuan arca dua rapala. Jadi sumiran seorang bos atau pendiri dari pabrik rokok Reco Pentung yang berdiri di tahun 1946 ya. Itu benar-benar rokok yang terkenal dan jaya ya, juga merajai pada zaman itu, merajai rokok di Jawa Timur. Jadi katanya beliau ya, sumiran ini sebelum wafat itu ya, di masa hidupnya kental sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya, sehingga sebelum wafat membeli tanah di sini, dan membangun banyak sekali reco-reco ataupun arca dua rapala. Jadi sebelum wafat beliau sudah menyediakan tempat pemakamannya yang dibangun sedemikian megah begitu ya, dengan di kanan kiri dari gerbangnya kita dapati reco ataupun arca dua rapala dan gajah serta kura-kura. Di bawahnya terdapat tulisan "Aku paling kuat di". Nah seperti ini. Mereka memberikan suatu filosofi begitu yang sangat penting, bahwa hewan-hewan yang ada di depan kita ini merupakan hewan yang paling kuat begitu saudaraku. Dan di pagarnya ini diberikan ataupun dibuatkan reco-reco ya, ataupun arca dua rapala yang sangat banyak sekali, sehingga tempat ini dikenal dengan Padepokan Sewu Reco. Nah ini adalah makamnya. Saya mencoba untuk masuk ya. Jadi berbagai macam bentuk begitu ya saudaraku.
Jadi di tengahnya memang ada banyak sekali arca-arca yang lebih besar yang sejajar begitu sampai ke pemakaman dari beliau, seorang bos rokok Rejo Pentung. Wih, ini kembar ya, semuanya kembar begitu, dan memang berada di kanan kiri sebagai pagar. Nah, seperti ini teman-teman. Dan dari Pak Hadi, seorang tukang sapu di sini, menceritakan yang sudah bekerja selama 24 tahun ya. Katanya di malam-malam tertentu tidak sedikit mendengar begitu ya, suara-suara begitu ya, semacam suara perempuan yang memanggil dirinya ya, maupun suara-suara misterius lainnya gitu. Suara itu kadang ada yang manggil gitu, terus saya cari enggak ada gitu, sering sekali. Pertama itu, dan kadang-kadang ada apa ya itu, merasakan tapi enggak ada wujud itu loh Mas. Terus badan itu istilah orang Jawanya merinding semuanya gitu. Kalau kita lihat teman-teman, untuk ukuran yang di pagar ini, arca Dwarapala ini lebih kecil, dan yang di sini di tengah ini yang sejajar begitu, ini lumayan cukup besar, serta ada yang lebih besar lagi saudaraku. Ada yang lebih besar lagi itu. Jadi di sini terdapat arca yang lebih besar, Insya Allah, dipenuhi dengan arca Dwarapala. Nah, kenapa memilih arca Dwarapala? Dari beberapa artikel yang saya baca, katanya Mbah Sumiran ingin memperkenalkan tentang sejarah yang ada di Tulungagung ketika seorang prajurit Jepang begitu di zaman penjajahan, mereka celaka ya karena menginjak ya ataupun tersandung begitu, tersandung reco, tersandung arca Dwarapala di salah satu situs, sehingga mereka bisa ditangkap. Nah, itu menjadi suatu sejarah penting yang saat ini oleh seorang bos rokok Rejo Pentung ini digambarkan di tempat ini. Nah, sebagai bentuk mengenang dari sejarah tersebut, makanya dibuatkan arca maupun reco ya. Nah, seperti ini teman-teman. Arca Dwarapala ini sangat besar sekali, dengan ketinggian kisaran 10 meter ya, dan bisa dilihat memang sangat khas sekali. Arca Dwarapala ini memegang godo ya atau pentung. Jadi simbol dari rokok tersebut, Rejo Pentung, diambil dari arca Dwarapala ini. Nah, seperti ini teman-teman, besar sekali. Nah, di kanan kiri masih sama. Nah, ada semacam tempat untuk istilahnya sesaji begitu ya, atau sesajen di sini. Nah, di sini teman-teman. Oke. Dan sangat dingin sekali karena ini berdekatan dengan pantai selatan ya. Jadi di masa hidupnya bos Rejo Pentung ini kerap kali melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tradisi Jawa ya. Nah, seperti ini. Dan makamnya di sana. Jadi di ruangan itu terdapat makam dari seorang bos besar pendiri rokok yang pernah merajai Jawa Timur pada waktu itu, bernama Rokok Rejo Pentung. Oke. Nah, ini ada tulisan Padepokan Reco Sewu, Tulungagung, tanggal 2 bulan 5 1946, sebagai tanggal berdirinya pabrik rokok Rejo Pentung tadi saudaraku. Bahkan tidak hanya dalam bentuk pagarnya saja,
Dindingnya pun terdapat banyak sekali relief-relief dari Reco Pentung, saudaraku. Nah, seperti ini. Ya, kita coba melihat di dalam situlah terdapat makam ya, yang merupakan makam dari bos besar rokok di Jawa Timur pada waktu itu ya. Jadi ada patung sosok penjaga begitu ya, security begitu, dan dimakamkan di dalam ruangan itu, di depan itu bersama istrinya katanya. Ada yang bercerita bahwa di waktu meninggalnya Sumiran, bos besar ini, ribuan orang yang nyelawat begitu ya, yang takziah datang ke sini karena memang seorang sosok bos besar ya teman-teman. Kami tidak bisa masuk karena dikunci. Nah, itu digembok teman-teman. Nah, hanya orang-orang tertentu ya, para keturunannya, para keluarganya. Dan perlu diketahui bahwa Sumiran, seorang bos besar pendiri rokok Reco Pentung ini, merupakan kakek dari Denny Darko, seorang pesulap itu teman-teman. Jadi beliau ini masih kakeknya katanya. Artinya Denny Darko itu adalah cucu dari beliau, Mbah Sumiran ini. Oke, nah, Masya Allah, lebih kepada nuansa kerajaan ya. Nah, seperti ini teman-teman.